Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ihsan Fathurrahman, Fikri Ardiansah, Ragil Febrian, dan Rifki Badruzaman akan membahas materi tentang spesifikasi hardware. Next. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Fikri Ardiansah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yaitu Ragil Febrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang judulnya itu spesifikasi hardware 8088 dengan 8086. Nah, di sini pada slide kedua ini sistem bus pada mikroprosesor. Jadi di dalam mikroprosesor itu ada yang dinamakan sistem bus. Nah, seperti yang dilihat pada gambar di samping, bisa dilihat secara grafis bahwa mikroprosesor berkomunikasi dengan unit memori dan unit input atau output menggunakan saluran yang disebut bus. Jadi di sini ada peralatan input dan peralatan output yang nantinya masuk ke unit input atau output yang kemudian nantinya disalurkan kepada CPU, unit memori, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada bus kendali atau kontrol bus. Bus kendali terdiri dari 4 sampai 10 saluran. CPU atau prosesor mengirim keluaran atau menerima sinyal kendali melalui saluran bus kendali. Bus kendali merupakan saluran bit pengendali yang berfungsi mengatur memori input-output, penjadwalan CPU, kendali direct, memori akses, dan pembentukan clock serta reset. Baik, terus, nah bus kendali juga memiliki bentuk-bentuk sinyal kendali yang dibangkitkan melalui bus kendali tersebut, antara lain untuk pembacaan memori, penulisan ke memori, pembacaan port input output, penulisan port input atau output, reset, interupsi, memory request, input output request, dan sebagainya, tergantung jenis CPU yang kita gunakan. Nanti dari bus kendali yang akan membangkitkan untuk membaca ataupun menulis memori di dalam port input outputnya. Seperti itu, sesuai kebutuhan dari jenis CPU yang kita gunakan nantinya. Ya, baik. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Persilakan. Ya, terima kasih pada Saudara Fikri yang telah memberikan dan menyampaikan materinya. Dilanjutkan penyampaian materi bus alamat atau address bus yang akan disampaikan oleh Saudara Ihsan Fathurrahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan terkait bus alamat atau address bus. Apa sih bus alamat itu? Bus alamat atau address bus ini digunakan untuk menetapkan kemana data itu dikirim, serta dari mana data itu diambil. Bus alamat ini bertugas untuk menetapkan atau memilih salah satu lokasi memori atau salah satu lokasi port input atau output yang akan diakses. Bisa di next.
Selanjutnya, bus alamat atau address bus ini terdiri dari 16, 20, 24 bit atau lebih saluran sinyal paralel. Pada bus alamat, CPU mengirim alamat lokasi memori yang akan ditulis atau lokasi memori yang akan dibaca. Jumlah lokasi memori yang dapat dialamati oleh sebuah CPU ditentukan oleh jumlah bit bus alamat. Jika jumlah bit pada bus alamat adalah N, maka jumlah lokasi memori yang dapat diamati sama dengan 2 pangkat N. Misalkan kita kasih contoh pada IC 8086. 8086 memiliki data bus sebesar 16 bit. Mohon maaf, slide-nya bisa dibalikin dulu dah. Nah, di sini kan rumusnya berapa banyak jumlah alamat yang bisa dialamati menggunakan bus alamat pada sebuah prosesor. Nah, kita ambil contoh pada mikroprosesor yang tadi 8086. Dia itu memiliki bus alamat itu sebesar 16 bit. Jadi 2 pangkat 16 ini merupakan jumlah alamat maksimal yang bisa dialamati oleh prosesor 8086. Bisa di next. Nah, 8086 atau 8088 termasuk mikroprosesor 16 bit yang terkemas ke dalam 40 pin dual inline package atau DIPS. Perbedaan utama dari kedua mikroprosesor ini adalah yang pertama, 8086 memiliki bus data 16 bit, sedangkan 8088 hanya memiliki 8 bit. 8086 tidak membutuhkan generator clock, sedangkan 8088 membutuhkan generator clock. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Yang sama itu hanya pada jumlah kaki serta memiliki jumlah kaki yang sama. Ya, bisa dilihat. Di sini adalah merupakan pin out mikroprosesor 8086 dan 8088. Yang selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ihsan yang telah menyampaikan materinya. Dilanjutkan ya pembahasan terkait pin out mikroprosesor yang akan disampaikan oleh Saudara Rifki Badrujaman. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan ataupun melanjutkan dari pembicara sebelumnya. Nah, ini merupakan gambar layout dari suatu CPU 8088 dan CPU 8006. Bisa terlihat sendiri ya, terdapat pada 21 ataupun sama dengan jumlah kakinya. Nah, di sini ada A14, A13, A12, A10, dan lain-lain. Bisa dilanjutkan? Nah, fungsi dari setiap hubungan pin pada 8086 atau 8088. Untuk yang pertama itu ada AD7 atau ADO 8080 dari alamat ataupun database. Nah, ini merupakan baris yang menyusun alamat database yang dimultiplex dan berisi 8 paling kanan bit dari alamat memori ataupun nomor port jika ALI berlogika 1 dan ketika berlogika 0. Nah, untuk yang kedua ini ada A15 sampai A8 dari CPU 8088 menyediakan bit-bit alamat memori paruh atas yang ada selama siklus bus dan berjalan ke penyataan dan ketergantungan impedansi yang tinggi ketika muncul pernyataan. Untuk yang ketiga ada AD15 sampai AD8 dari CPU atau mikroprosesor 8086. 8086 terdiri dari bus alamat atau suatu data bagian atas. Jalur-jalur ini berisi bit-bit alamat A15 sampai A8 jika ALE berlogika 1 dan hubungan bus data jika berlogika 0. Next. Selanjutnya itu ada A19 atau S6 sampai A16. Status bit S6 selalu berlogika 0 jika bit S5 menunjukkan kondisi bit flag EF, bit S4 dan S3 menunjukkan segmen memori yang diakses selama siklus bus pada saat itu. Selanjutnya ada RD atau read.
sinyal membaca. Jika sinyal membaca berlikut ke 0, bus data bisa menerima dari data luar memori atau input or output. Pin ini akan mengalir selama berisi persetujuan. Yang keenam ada ready atau input ini dikendalikan untuk menyiapkan status tunggu ke timing mikroprosesor. Jika pin ini berlogika 0, maka prosesor memasuki status tunggu dan tetap idle. Jika pin berlogika 1, maka prosesor membuat instruksi tanpa menunggu pernyataan. Nah, selanjutnya ada fungsi INTR, interrupt request. Nah, INTR request ini digunakan untuk meminta interupsi dari suatu perangkat keras. Selanjutnya ada NMI, non-maximal interrupt. Interrupt NMI sama dengan INTR, kecuali interrupt NMI tidak memeriksa apakah bit flag if berlogika 1. Nah, selanjutnya ada tes. Pin ini merupakan input yang dites oleh instruksi wait. Jika tes berlogika 0, maka instruksi wait berfungsi sebagai NOP. Jika tes berlogika 0 ataupun 1, instruksi wait menunggu sampai tes berlogika 1. Yang selanjutnya ada pin reset. Input reset ini menyebabkan mikroprosesor 8086 ataupun 8088 mereset data dirinya sendiri. Nah, selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini ada kaki clock pada IC 8086 atau 8088. Fungsi kaki clock ini adalah sebagai menyediakan sinyal waktu timing dasar ke mikroprosesor. Jadi mikroprosesor itu selalu memiliki clock yang akan membangkitkan sinyal waktu yang dibutuhkan. Terus ada VCC, di mana VCC ini yang dibutuhkan pada IC 8086 atau 8088 sebesar 5 volt atau kurang lebih di 10% dari power supply pin. Kemudian ada kaki ground. Ground ini dihubungkan ke ground. Terus pada IC 8086 atau 8088 juga terdapat pin MN atau MX yang berarti minimum atau maksimum mode. Pin ini yang digunakan untuk memilih operasi mode ketika diletakkan secara langsung ke 5 volt dan operasi maksimum mode ketika diletakkan secara langsung ke ground. Jadi 8086 atau 8088 memiliki dua mode, yang pertama itu minimum mode dan maksimum mode, di mana minimum mode ini akan bekerja ketika dihubungkan ke positif 5 volt, sedangkan maksimum mode dihubungkan secara langsung ke ground. Selanjutnya ada BHE atau S7 yang berarti bus high enable atau yang berarti status. Pada pin ini digunakan untuk mengaktifkan hampir semua data bus yang penting selama pembacaan maupun penulisan. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi, operasi mode minimum dari 8086 atau 8088 diperoleh dengan cara menghubungkan secara langsung ke kaki positif sebesar 5 volt. Tipsnya ini jangan hubungkan pin ini ke 5 volt melalui resistor penarikan. Jika dihubungkan melalui resistor, maka mikroprosesor ini tidak akan bekerja. Nah, untuk mendapatkan operasi mode maksimum, IC 8086 atau 8088 ini digunakan dengan koprosesor eksternal dengan cara menghubungkan pin MN atau MX ke ground secara langsung. Ya, terima kasih pada Saudara Rifki Berjaman dan Saudara Ihsan yang telah menyelesaikan materinya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan
dari materi spesifikasi hardware 8086 atau 8088, di sini memiliki sistem bus pada mikroprosesor. Nah, yang dimana memerlukan unit memori dan unit input atau output. Selain itu ada bus kendali di dalamnya. Bus kendali ini ataupun control bus ini adalah penerima sinyal kendali, mengatur memori input atau output. Nah, selanjutnya ada bus alamat. Nah, ini digunakannya untuk penetapan kemana data itu akan dikirim, di mana data itu diambil. Dan pada akhirnya menuju port input atau output yang akan diakses. Nah, 8086 atau IC 8088 juga merupakan mikroprosesor 16 bit yang terkemas ke dalam 40 pin dual inline sekaligus. Perbedaan utamanya yang mencolok adalah 8086 ini memiliki busa data 16 bit, 8088 hanya 8 bit saja. Selanjutnya 8086 ini tidak membutuhkan generator clock, sedangkan IC 8088 membutuhkan generator clock. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.